병사계동대 홍동표 형사입니다. 신고받고 왔습니다. 너 뭐 하는 거야? 어? 왜 이래? 그 순서를 바꾸는 건 멍청이나 하는 짓이에요. Junje menemukan Simchong di lorong akuarium. Ia menanyakan apakah dirinya saling mengenal satu sama lain. Simchong hanya diam. Tiba-tiba pihak staf akuarium menemukan Simchong dan akan menangkapnya karena penyusupan yang dilakukannya. Junje mengeluarkan identitas palsu dan berpura-pura menjadi seorang detektif. Mereka mempercayainya dan membiarkannya pergi. Junje menarik Simchong dan memperjelas alasan tindakannya tadi untuk mencari tahu apa yang ia ingin tanyakan pada Simchong. Ia juga memperlihatkan foto yang dikirim oleh Namrud. Simchong merasa heran mengapa dirinya ada di ponsel bersama Junje. Junje terkejut mendengar namanya yang disebut, sehingga membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Simchong ini, sampai ia mengetahui nama aslinya. Namun Simchong tetap tidak menjawabnya. Tiba-tiba polisi berjalan melewati mereka, sehingga Junje mengajak Simchong untuk pergi dari sana. Setelah keluar, Junje menanyakan pertanyaannya lagi dan tetap tidak ada jawaban dari Simchong. Junje meninggalkan Simchong sendiri. Simchong mengejar dan mencari Junje, tetapi kehilangan jejaknya. Tiba-tiba seorang penipu menghampiri Simchong dan mencoba menipunya. Karena Simchong tak mengerti yang dikatakan penipu, akhirnya penipu menyerah dan mengajak Simchong ke arah mobilnya. Tiba-tiba mereka terhenti dan melihat Junje ada di depan mereka. Penipu itu marah dan menanyakan apa tujuan Junje menghalangi jalannya. Junje berhasil mengambil dompet si penipu dan membuatnya menyerah. Junje membawa kembali Simchong dan pergi berjalan di pinggir sungai Han. Junje menanyakan nama Simchong, tetapi ia tidak mendapatkan jawabannya karena Simchong tidak memiliki nama. Junje meminta agar Simchong tidak mengikuti sembarang orang seperti tadi. Tiba-tiba sekelompok anak skate hampir menabrak Simchong, tetapi Junje menarik dan memeluknya sehingga tidak tertabrak. Karena Junje melihat wajah Simchong yang tersipu malu, ia melepaskan pelukannya. Ponsel Junje berdering. Namrud menelponnya sehingga Junje berjalan pergi memberi jarak untuk mengangkatnya. Letusan kembang api membuat Simchong ketakutan dan memeluk Junje dari belakang sampai mereka terjatuh. Simchong bersikeras mengatakan dia akan melindungi Junje dari serangan. Junje menyadarkan Simchong dan menjelaskan sumber bunyi itu berasal dari kembang api. Simchong merasa kebingungan, kemudian ia teringat dengan ajakan Junje untuk melihat kembang api di sungai Han jika ia di Seoul. Simchong terlihat bingung dengan orang-orang yang mengangkat tangannya ke atas sambil memegang sesuatu. Junje menjelaskan jika mereka sedang memotret kembang api. Simchong menanyakan Junje mengapa ia tidak melakukan hal yang sama. Junje mengatakan jika apa yang ia lihat ini tidak perlu dipotret tetapi akan diingat-ingat. Kemudian Simchong meraih tangan Junje dan menaruhnya ke dada Junje. Ia menanyakan apakah ia akan mengingatnya di bagian yang ia tunjukkan. Hal itu membuat Junje teringat dengan ibunya yang melakukan hal yang sama di saat mereka menonton pertunjukan kembang api ketika Junje masih kecil. Ketika Yuran menonton pertunjukan kembang api melalui TV, Samdol mengambil remote untuk mengganti channel gold. Yuran menyuruhnya untuk tidak menggantinya. Tak lama kemudian, ia memberikan Samdol untuk menggantinya. Samdol mengatakan terima kasih kepada Yuran atas izinnya. Melihat hal itu, Junje merasa kesal dengan tingkah suaminya yang menuruti perintah pembantunya ini, padahal TV ini dan rumah ini adalah milik mereka. Seharusnya mereka yang menguasainya. Ma Dae-yeon menelpon Sohee dan memberitahu keberadaan Junje yang sedang bersama wanita. Sohee meminta Ma Dae-yeon untuk mencari tahu tempat tinggal Junje. Ma Dae-yeon menanyakan bagaimana Sohee mengetahui jika Junje akan datang ke Sungai Han.
Sohee mengatakan jika Junjae datang ke sana untuk menemui ibunya saat ulang tahunnya, dan hingga sekarang ia masih melakukannya. Junjae meminta Simchong untuk tidak mengikutinya. Ia menuliskan nomor teleponnya jika Simchong akan memberitahu kejadian yang ia lupa saat di Spanyol. Simchong meminta ikut kemana Junjae pergi, namun Junjae melaju meninggalkan Simchong. Ketika di dalam mobil, ia berusaha untuk tidak peduli dan melihatnya dari kaca spion. Madayung sedang mendekati Simchong, terhenti karena mobil Junjae kembali dan membawa Simchong pergi. Ketika di dalam mobil, Junjae sedikit kembali mengingat apa yang terjadi, tetapi ia tetap tidak bisa mengingatnya. Junjae melihat mobil yang terus mengikutinya, sehingga ia melaju dengan sangat cepat. Ketika sudah dekat rumahnya, Madayung kehilangan arah dan tidak menemukan mobil Junjae. Madayung melihat toko dan mendapatkan ide. Sementara itu, si Ah terus memandangi guci yang terdapat lukisan seorang putri duyung dan manusia yang sedang berciuman. Rekannya mengatakan, jika lukisan ini dibuat oleh penjelajah waktu lalu, ia menanyakan mengapa ia terus membawahi guci tersebut. Si Ah merasa jika pria yang ada di lukisan ini mirip dengan Junjae. Junjae menyuruh Simchong untuk masuk dan membuat seisi rumah terkejut. Simchong yang melihat kolam di dalam rumah Junjae langsung menghampirinya. Mereka semua terkejut dengan tingkah Simchong. Simchong merasa heran karena tidak ada ikan yang bisa ia makan dan menanyakan kepada mereka. Tae-oh menyiapkan makanan untuknya dan memberikannya. Namdu dan Junjae menanyai Simchong. Simchong tetap tidak menjawabnya, sehingga membuat Junjae mengeluarkan gelang dan menanyakan kebenarannya. Simchong mengakui jika gelang itu miliknya dan memberikannya kepada Junjae. Mendengar hal itu, Namdu meminta Simchong agar tidak memberikan barang seperti ini sembarangan. Namun Simchong justru mengatakan jika barang seperti itu ada banyak di dalam rumahnya. Mereka tersentak kaget. Lalu Namdu menyuruh Simchong untuk tinggal dan ia akan mengurusnya. Namdu menanyakan namanya dengan sigap. Junjae mengatakan jika Simchong tidak memiliki nama. Simchong menanyakan alasan orang-orang selalu menanyakan sebuah nama kepada dirinya dan seberapa pentingnya itu. Namdu menjelaskan jika seseorang akan mudah memanggilnya jika mengetahui namanya. Simchong menanyakan kepada Junjae apakah ia akan memanggilnya jika memiliki sebuah nama? Karena jawaban Junjae, Simchong memintanya untuk memberikan nama untuknya. Namdu menyarankan sebuah nama, tetapi Junjae menolaknya. Junjae melontarkan sebuah nama, yaitu Simchong-ye. Dengan cepat Simchong menyetujuinya, walaupun Namdu menjelaskan jika Junjae sedang mengejeknya. Karena arti namanya itu, Simchong tidak peduli dan pergi menghampiri Tae-oh dan menanyakan namanya. Tae-oh tersentak kaget, ia menjawabnya. Tae-oh menahan tawa mendengar Simchong memperkenalkan namanya. Tiba-tiba, Tae-oh membuka laptopnya dan melihat si Ah ada di depan gerbang rumah. Si Ah masuk dan memberikan kue kepada Junjae. Ia terkejut melihat Simchong. Simchong memperkenalkan dirinya dengan nama pemberian Junjae, sehingga membuat si Ah menahan tawa. Tiba-tiba, vakum cleaner berjalan menabrak Simchong dan membuatnya ketakutan memeluk Junjae. Melihat hal ini, si Ah merasa kesal. Ketika lilin dinyalakan, Simchong mau mengambil langsung kue, tetapi Namdu menasehatinya jika lilin harus ditiup terlebih dahulu, kemudian ia bisa memakan kuenya. Ketika mereka hendak menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Simchong langsung meniup lilinnya dan mengambil kue dengan tangan. Semua tercengang melihatnya. Si Ah memotong sebagian kue yang masih utuh untuk Junjae. Si Ah menyodorkan sendok untuk menyuapkan kue kepada Junjae, tetapi ia menolaknya. Akhirnya ia memakannya karena Namdu membujuknya agar mau menerima kue itu. Simchong melihat gerak-gerik si Ah yang memakan kue dengan anggun. Simchong mencoba menirunya. Ia merasa kesal melihat si Ah dekat dengan Junjae. Setelah selesai, si Ah menarik Namdu keluar dan menanyakan tentang Simchong. Namdu mengatakan jika Junjae memberi izin kepada Simchong untuk tinggal sementara waktu karena ia merasa kasihan kesehatan mentalnya yang agak terganggu.
Si A meminta Namdo untuk mengawasi mereka dan keluar dari rumah itu. Ia juga menanyakan kemana ia akan tidur karena sudah tidak ada kamar lagi. Namdo menjelaskan jika sebenarnya ada sebuah kamar lagi. Junje mengantar Simchong ke kamar kosong di atas kamarnya. Kemudian ia kembali ke kasurnya untuk beristirahat. Simchong merasa kegirangan dan melompat-lompat di kasur. Hal ini terdengar oleh Junje sehingga ia memarahinya. Keesokannya, Simchong terbangun dan membangunkan Junje untuk sarapan. Namdo menghampiri mereka yang ada di dapur. Ia terkejut karena susu yang ada di kulkas menghilang. Junje menjelaskan jika Simchong telah meminumnya. Namdo merasa khawatir karena jika seperti ini mereka akan bangkrut. Tiba-tiba, Simchong terkejut dan ketakutan karena vakum cleaner yang menabraknya. Madaya mencoba mencari tahu rumah Junje dengan menawarkan koran ke daerah tempat hilangnya jejak Junje, kemudian menandai rumah itu dengan pola. Di suatu rumah, pemilik rumah marah karena Madayung membuatnya terbangun dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika Madayung hendak menandai rumah itu, si pemilik keluar dan memarahinya dan mengancam akan melaporkannya. Saat Junje sedang mengendarai mobil untuk pulang, Namdo menelponnya untuk tidak pulang terlebih dahulu karena di sekitar rumahnya terdapat pembunuhan, sehingga banyak polisi yang sedang berpatroli. Ia juga mengatakan jika di sana terdapat detektif yang mencarinya 3 bulan lalu. Salah satu polisi mencurigai pembunuhan ini disebabkan oleh Madayung dan berdasarkan cara pola membunuhnya. Namun pendapat itu tidak disetujui oleh rekannya karena korban merupakan rentenir sehingga pembunuhan ini bisa disebabkan oleh motif balas dendam. Namdo mengetuk pintu mobil Junje yang terhenti sebelum mendekat para polisi. Namdo memintanya untuk memutar balik arah, tetapi Junje merasa khawatir dengan Simchong yang ada di rumahnya sendirian. Madayung yang berhasil berkeliaran di sana mencoba memencet bel rumah. Di rumah, Simchong tak sengaja menduduki remote TV sehingga ia melihat drama di acara TV. Ia bertanya-tanya mengapa Junje tidak kunjung datang. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Simchong mengira Junje pulang dan ia segera membukakan pintu. Junje meminta Namdo untuk minggir. Namdo terkejut melihat temannya ini menerobos polisi yang ada di sana. Dan episode kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. 허준재인가? 비켜. 어? 형도 멍청이 되고 싶지 않으면 비키라고. 뭐라고? 야, 준재야. 야, 허준재!